Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Saya Faiz Ramadhana Sultano Aulia, mewakili kelompok 4 Hukum Pasar Modal dengan tema IPO atau Initial Public Offering. Hendak membacakan tata cara presentasi kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penjelasan materi, yang ketiga kesimpulan dan penutup. Baik, itu saja yang saya sampaikan tentang tata cara presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat yang saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Faiz. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan sebuah materi yaitu IPO atau Initial Public Offer. Anggota kelompok kami ada 8 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Immanuel Lanca, yang kedua ada Bima Wijaya, yang ketiga ada Ahmad Musyafa, yang keempat ada Faiz Ramadhana, yang kelima ada Renaldi Irzam, yang keenam Zainal Mustafa, yang ketujuh Adi Setiawan, dan yang kedelapan Hanan Yasin. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama. Materi pertama akan dibacakan oleh Mas Faiz. Oke, baik. Terima kasih Mas Lanca Aji atas waktunya yang diberikan kepada saya. Dengan adanya saya di sini akan mempresentasikan tentang apa itu IPO dan apa pengertian IPO. Sebelum kita mengenal jauh tentang IPO atau Initial Public Offering, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu tentang pengertian IPO atau Initial Public Offering. Baik, dari slide ini pengertian dari Initial Public Offering yang biasa disebut IPO atau penawaran saham perdana dapat kita definisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tertutup untuk melepas saham dengan cara menawarkan atau menjual saham ke masyarakat umum. Dengan kata lain, saham bukan hanya dimiliki oleh perorangan, tetapi sudah go public atau umum di masyarakat yang bisa dimiliki oleh banyak orang dengan cara membeli saham tersebut dan mengikuti syarat tertentu. Oke, slide selanjutnya. Di negara kita ini, Republik Indonesia telah mengeluarkan atau memberikan semacam peraturan undang-undang tentang pasar modal. Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan atau mengartikan penawaran umum sebagai kegiatan penawaran yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat. Efek dalam hal ini itu berupa surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, dan sebagainya. Akan tetapi dalam hal ini, IPO sendiri dikhususkan dalam bentuk penawaran saham. Oke, baik, terima kasih. Itu saja dari penjelasan saya tentang pengertian IPO, Initial Public Offering. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bima Wijaya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faiz. IPO sendiri juga merupakan proses awal bagi perusahaan untuk menjadi perusahaan go publik dan sahamnya tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dan diperjualbelikan di pasar sekunder sepanjang perusahaan tersebut masih beroperasi. Yang kedua, pelaksanaan penawaran umum hingga listing di BI merupakan proses yang telah diatur sehingga proses penawaran umum dapat terlaksana tepat pada waktunya sesuai jadwal. Next. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, slide kedua. B. Anomali pada IPO. Secara garis besar, terdapat 3 anomali yang terjadi pada saat IPO. Yang pertama, the underpricing anomaly. Ialah harga saham secara rata-rata melonjak secara signifikan tidak lama setelah IPO. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata initial return yang besar. Yang kedua, the Lotrin underperformance anomaly. Anomaly ini terjadi karena pada jangka panjang saham-saham IPO memiliki kinerja yang semakin menurun
dibandingkan dengan pasar. Yang ketiga, yang terakhir, the hot cold issue phenomenon. Anomali yang ketiga ini ditemukan adanya siklus antara yang ketiga, the hot cold issue phenomenon. Anomali yang ketiga ini ditemukan adanya siklus antara initial return yang tinggi dan rendah dapat dilihat dari rata-rata initial return yang bervariasi berdasarkan waktu dan jenis perusahaannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ahmad Musyafak. Baik, terima kasih Mas Bima. Selanjutnya akan saya bacakan fenomena penting IPO. Ada 3 fenomena penting terkait dengan IPO, yaitu 1. Adanya underpricing pada kinerja saham jangka pendek. 2. Adanya siklus pasar yang hot dan cool pada IPO saham. 3. Adanya kinerja saham yang underperformance dalam jangka panjang. Next, variabel utama IPO. Ada 2 variabel utama IPO, yaitu dengan adanya 1. Underpricing dan 2. Hot atau cool. Ditambah 3 variabel kontrol, yaitu perusahaan, book to market, dan leverage. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Zainal. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ahmad Musyafak. Saya lanjut membacakan materi selanjutnya. Definisi operasional dari variabel tersebut di slide sebelumnya sebagai berikut. Yang pertama, underpricing adalah return yang diperoleh investor dari selisih antara harga penutupan harga saham pada hari pertama perdagangan di BIE atau di BIC atau di BIE dengan harga perdana saat IPO. Untuk yang kedua, hot IPO adalah periode IPO di mana rata-rata underpricing-nya adalah 25%, tertinggi dalam 20 tahun terakhir, dan cold IPO adalah periode di mana rata-rata underpricing-nya adalah 25%, terendah dalam waktu 20 tahun terakhir. Oke, slide selanjutnya, Mas. C. Underwriter. Underwriter menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Standar pengukuran reputasi underwriter yang bereputasi tinggi berdasarkan perangkringan yang terdapat di IDX Factbook berdasarkan Big Five Total Value Underwriter. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Reynaldi. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh reputasi underwriter terhadap underpricing. Nah, sudah banyak penelitian tentang reputasi underwriter, ukuran perusahaan, serta return equity yang mempengaruhi tingkat underpricing sudah banyak dilakukan. Ada yang mengatakan bahwa reputasi underwriter itu berpengaruh negatif signifikan terhadap underpricing. Ada yang mengatakan reputasi underwriter tidak berpengaruh terhadap underpricing, dan juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwa reputasi underwriter berpengaruh positif signifikan terhadap underpricing. Nah, bisa disimpulkan bahwa semakin baik reputasi underwriter yang menangani IPO, maka semakin baik pula pengungkapan yang dilakukan perusahaan sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang mungkin terjadi antara investor dan emiten. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengurangi resiko terjadinya underpricing. Next, Mas. Nah, kita masuk ke bagian penggunaan dana IPO. Salah satu bentuk pengungkapan dalam proses IPO adalah informasi tentang rencana penggunaan dana dalam prospektus saham.
Otoritas pasar modal mewajibkan emiten untuk menjelaskan tujuan penggunaan dana IPO sedetail mungkin. Melalui pengungkapan rencana menggunakan dana hasil IPO, seluruh investor memperoleh informasi tentang proporsi penggunaan dana untuk berbagai keperluan. Misalnya, untuk investasi jangka panjang, pembayaran utang, dan penambahan modal kerja. Nah, selain itu, investor juga dapat memperoleh informasi tentang penggunaan hasil untuk tujuan khusus seperti akuisisi dan pembiayaan anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi lain. Nah, yang mana dengan kata lain, pengungkapan rencana penggunaan dana dapat mengurangi asimetri informasi di pasar perdana. Hal tersebut dapat berdampak pada kinerja pasar suatu saham IPO, baik kinerja hari perdagangan pertama, underpricing, maupun kinerja jangka panjang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adi Setiawan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Renaldi. Selanjutnya ada fenomena harga saham setelah IPO. Ada dua fenomena yang terjadi pada harga saham setelah IPO, yaitu underpricing dan overpricing. Yang pertama yaitu fenomena underpricing merupakan kejadian di mana harga saham perusahaan melonjak pada hari pertama perdagangan di pasar sekunder. Underpricing sering dikaitkan dengan initial return yang akan diterima oleh investor atau pemegang saham. Yang kedua yaitu fenomena overpricing merupakan kejadian di mana harga saham menurun pada hari pertama perdagangan di pasar sekunder. Penelitian bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing saham-saham setelah IPO. Terima kasih. Slide selanjutnya dibacakan oleh moderator. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Adi. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah kinerja jangka panjang pada semua saham unit IPO terlihat bervariasi. Pada tahun pertama dan kedua kinerja jangka panjang, semua saham unit IPO mengalami outperformance. Tetapi pada tahun ketiga mengalami underperformance. Kinerja jangka panjang saham-saham unit IPO finansial pada tahun pertama, kedua, dan ketiga mengalami outperformance. Kinerja jangka panjang unit IPO non-financial mengalami outperformance pada tahun pertama, tetapi mengalami underperformance di tahun kedua dan ketiga. Dari sisi industri, kinerja jangka panjang unit IPO financial lebih baik daripada unit IPO non-financial. Baik, saya akan serahkan penutupnya kepada Mas Faiz. Oke, baik, terima kasih teman-temanku semua yang sudah presentasikan tentang IPO atau Initial Public Offering. Kami kelompok 4 Hukum Pasar Modal, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun kalimat yang disampaikan oleh saya dan teman-teman saya. Dan apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang paham dengan presentasi kelompok kita ini, boleh memberikan komentarnya di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.